Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur surat Thaha, surat yang ke-20. Malam ini kita masuk pada ayat 106 sampai 110. 106 sampai 110. Kita akan masuk ke screen untuk membaca ayat-ayat tersebut. Dan bagi jemaah sekalian yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan buka surat yang ke-20, surat Thaha, ayatnya 106 sampai 110. 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha iwajan wala amta. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah
آله الأطهار على على رسول الله الله وآله الأطهار. اللهم صل على آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على آل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ketulusan, keikhlasan jemaah sekalian, membaca ayat demi ayat tadi, kalimat demi kalimat, kata demi kata, dan huruf demi huruf, Allah SWT menjadikan setiap hurufnya sebagai cahaya yang akan memancari jiwa-jiwa kita masing-masing. Sehingga dengan jiwa itu Allah SWT sucikan hati kita, lalu kemudian mengangkat semua derajat yang ikut membacanya tadi di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat Thaha. Surat Thaha adalah surat yang ke-20, artinya nomor urutnya 20. Surat Thaha ini turunnya di Mekah, maka disebut atau dikenal dengan istilah surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 135 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 106 sampai 110. Seperti biasa, kita mundur satu ayat untuk mengingatkan kita pembahasan sebelumnya, yaitu ayat yang ke-105. Di ayat 105 ini kita sudah berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat ini sama dengan berbicara tentang kematian. Jadi setiap manusia sudah menjadi kepastian pasti mati semuanya, karena manusia punya umur artinya dia punya durasi dalam waktu. Begitu juga dengan alam semesta ini juga seperti manusia punya umur juga, punya durasi dalam waktu. Artinya pernah bumi ini, alam semesta ini tidak ada, lalu kemudian ada, lalu kemudian bergerak sampai sekarang. Begitulah juga kita hari ini, kita pernah tidak ada, lalu kemudian ada, lahir, lalu kemudian bergerak sampai sekarang dengan usia yang berbeda-beda di antara kita. Alam semesta juga begitu, tapi pada akhirnya seperti manusia juga akan mati, alam semesta juga akan mati. Matinya manusia dan alam semesta disebut dengan kiamat. Matinya manusia disebut dengan kiamat kecil, sedangkan matinya alam semesta disebut dengan kiamat besar. Dan pembahasan terakhir kita sudah berbicara tentang kiamat yang disimbolkan dengan gunung-gunung, karena gunung-gunung kita sudah terangkan adalah merupakan pasak kehidupan. Gunung ini disimbolkan bukan hanya pasak bumi, tetapi juga pasak kehidupan. Kehidupan kita bermula dari sana, artinya tidak bisa dibayangkan kalau tidak ada gunung-gunung. Tidak ada gunung-gunung kan berarti tidak ada lembah-lembah. Dapat kita bayangkan kalau bumi ini rata semuanya. Seperti bola kaki, sepak bola atau bola sepak. Coba bayangkan kalau bumi seperti bola sepak. Apakah mungkin ada kehidupan? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena air laut akan mengisi seluruh permukaannya. Air laut akan meleleh kemana-mana, akan melebar kemana-mana. Tetapi dengan adanya kontur-kontur permukaan bumi, maka air mengisi lembah-lembah. Jadi yang namanya lautan itu adalah lembah-lembah besar sebetulnya. Jadi sedangkan yang kita sebut dengan daratan sekarang ini adalah tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang tinggi itu pun atau daratan juga berbeda-beda lagi konturnya ataukah topografinya. Ada yang tingginya tinggi sekali, kemudian ada tingginya kerucut sangat-sangat tajam, dan ada juga yang agak biasa saja. Jadi ini berbeda-beda dan semuanya ini adalah merupakan bagian daripada pasak kehidupan. Allah mengatakan bahwa di akhirat nantinya, di akhir zaman maksudnya, alam semesta akan hancur, bumi-bumi disimbolkan, gunung-gunung pun akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-105 ini. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepada Muhammad
anil jibal tentang gunung-gunung. Fakul maka jawablah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menjawab pertanyaan atau soalan berdasarkan maunya pribadi. Kata-kata yas'alunaka artinya Allah menjelaskan keadaan pada saat itu, yaitu ada banyak orang yang bertanya kepada Nabi berkenaan dengan gunung. Nabi tidak boleh menjawabnya langsung, karena kalau menjawabnya langsung berarti itu hawa nafsunya Nabi. Maka ini perintah. Maka kul katakanlah Muhammad atau jawablah Muhammad bahwa yansifuha rabbi nasfa. Bahwa gunung-gunung itu nantinya oleh Tuhanku akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Akan binasa semuanya. Jadi tentang kiamat benar-benar murni dari Allah dengan kata-kata fakul di sini. Maka katakanlah, maka jawablah. Kalau jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan baca Al-Quran, sering sekali menemukan kata yas'alunaka. Artinya banyak orang yang bertanya-tanya kepada Nabi berkenaan dengan suatu perkara. Dalam ayat ini perkaranya adalah tentang gunung-gunung di akhir masa. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat 106. Nah, jadi di ayat 106 ini setelah nanti gunung-gunung rata, bumi dibayangkan atau digambarkan sebagai akan rata. Rata dalam pengertian tidak ada lagi konturnya, tidak ada lagi topografinya. Jadi penghancuran gunung-gunung akan menyebabkan semuanya qa'an safsaha, semuanya menjadi rata. Jadi semuanya menjadi datar. Jadi hilangnya relief geografis, keseragaman total permukaan. Tapi ini pun juga bisa bermakna simbolik juga, yaitu bahwa kalau nanti sudah hari kiamat, selain alam semesta akan hancur, di akhirat tidak ada lagi kelas-kelas sosial. Kalau di dunia ini kan seperti permukaan bumi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pangkatnya rendah. Dalam sebuah institusi ada seperti itu. Institusi militer, tentara, ada pangkatnya biasa saja, ada pangkatnya ada pangkatnya perwira menengah, ada pangkatnya perwira tinggi misalnya. Di pegawai negeri juga begitu, ada golongan-golongannya, golongan 2, 3, 4, ada 2A, 2B, dan sebagainya. Itu ada tingkat-tingkat. Di dalam masyarakat kita juga begitu, ada tingkatan-tingkatan, ada bapak, ibu, ada anak, ada cucu, itu tingkatan-tingkatan semuanya. Jadi ada strata-strata sosial, baik strata sosial berdasarkan pendidikan, kepangkatan, ataupun strata sosial berdasarkan ekonomi, dan sebagainya. Ada strata-strata. Nah, ketika nanti di akhirat, strata seperti ini adalah ditiadakan. Jadi ketika kita nanti bangkit di akhirat, ya tidak ada lagi istilah jenderal, prajurit, guru besar, guru biasa, tidak ada lagi. Tidak ada lagi raja dan rakyat biasa. Tidak, semuanya sama saja. Semua nanti orang di sana dilihat bukan berdasarkan status sosialnya di dunia, tapi dilihat berdasarkan kemuliaannya di mata Allah, berdasarkan iman dan amal solehnya. Jadi itu yang disebut dengan bumi yang rata. Gambaran kiamat dalam surat Taha ini. Terjadi namanya qa'an safsaha. Fayazaruha qa'an safsaha. Sehingga kemudian setelah tadi gunung-gunung dihancurkan, fayazaruha qa'an safsaha. Maka dia Allah membiarkan bumi ini atau gunung-gunung itu menjadi kosong, atau ke bumi menjadi kosong, safsaha dan datar. Nah, kata-kata datar, kata-kata kosong dan datar itu artinya setiap manusia itu tidak punya lagi ide, tidak punya lagi persepsi. Semua orang hanya berbicara tentang dirinya. Kalau di dunia kita punya ide, kita punya cita-cita, kita punya persepsi. Kalau di sana semua itu sudah kosong. Jiwa kita sudah kosong sama sekali. Dan di sana yang terjadi adalah saf-safa, yaitu datar. Semuanya adalah sama di mata Allah. Pokoknya membedakan kita hanyalah iman dan amal saleh kita. Jadi inilah yang disebut dengan qa'an safsaha. Di dalam ayat ini kita bisa menemukan juga dalam surat Al-Hasyr ini Allah menjelaskan juga tentang bumi akan hancur.
Dikatakan bahwa Al-Quran itu kalau diturunkan di atas gunung, gunung akan hancur. Artinya Al-Quran di sini adalah kata Allah. Jadi kalau firman Allah itu telah keluar, maka semuanya akan binasa. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu azqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Jadi pada saat itu bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika nanti bumi al-ardu digoncangkan zilzalah dengan segoncang-goncangnya. Fa akhrajatil ardu asqalaha, maka isinya bumi keluar semuanya. Lalu kemudian karena itu terjadi karena Allah telah berwahyu kepadanya. Iza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, kenapa, ada apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat itu bumi sebetulnya telah menyampaikan beritanya bahwa usianya telah tiba. Dan Allah SWT berwahyu kepadanya agar menyelesaikan tugasnya dan hancurlah bumi. Seperti dikatakan dalam ayat ini, Lau anzalna hadal qur'ana, seandainya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu, kamu pasti akan melihatnya, khasyi'an. Nanti kata khasya kita ketemukan juga di ayat nanti. Khasyi'an, dalam keadaan tunduk, penuh ketakutan. Mutasaddian. Mutasaddian itu artinya terpecah belah, hancur menjadi rata tadinya. Topografinya hilang, konturnya menjadi rata. Kenapa? Min khasyiatillah. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah. Tapi ingat jangan sekali dikatakan watil kal amsal. Jadi itu perumpamaan. Nah, intinya adalah Al-Quran itu siapa? Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi kalau Allah sendiri sudah berkata kepada bumi, bumi akan hancur, maka hancurlah semuanya. Kemudian ayat 107, la tara fiha iwaja wala amta. Sehingga setelah semuanya ini terjadi, la tara, kamu tidak lagi melihat fiha, di dalam bumi itu atau di bumi itu, iwaja, tempat yang rendah, wala amta, dan tidak ada tempat yang tinggi. Jadi tidak ada kontur lagi, tidak ada lagi ritme, tidak ada lagi undakan-undakan, tidak ada lagi lembah-lembah, tidak ada lagi gunung-gunung seperti sekarang Gunung Everest dan sebagainya. Tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Jadi datar semuanya. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa kata-kata datar di sini atau tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi di sini bermakna bahwa seluruh manusia sama di mata Allah SWT. Kata iwaja ini juga digunakan di dalam Al-Quran ayat lain berkenaan dengan orang yang berusaha membengkokkan agama. Jadi kalau agama dibengkokkan menggunakan juga kata iwaja. Jadi ada iwaja. Di dunia ini orang bisa membengkokkan agama. Kita sudah bahas sebelumnya, sebelum kita bicara kiamat ini, itu Samiri. Samiri adalah salah satu contoh tokoh yang masuk ke dalam agama Nabi Musa, lalu kemudian melakukan pengerusakan dari dalam. Karena Samiri tahu merusak agama Nabi Musa tidak bisa dari luar. Maka dia masuk, menyelinap, menyusup, kemudian dia berbuat seolah-olah menjadi orang saleh, orang penting. Begitu Nabi Musa pergi, dia memanfaatkan keadaan itu, memanfaatkan kekosongan kepemimpinan itu, walaupun sebetulnya secara verbal Nabi Musa sudah mendeklarasikan, menyampaikan kepada mereka bahwa sepeninggalku yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi khalifah adalah Nabi Harun. Tetapi mereka di bawah pengaruh Samiri berhasil mendelegitimasi Harun, sehingga Samiri mengambil alih kepemimpinan, dan kemudian Samiri lah yang kemudian membuat agama Musa menjadi iwaja, bengkok. Jadi keluar dari jalur kebenarannya. Di surat Ibrahim, Allah SWT berfirman, surat Ibrahim ini adalah surat yang ke-14 ayatnya 3.
Allah katakan innal alladzina yastahibunal hayata dunya alal akhirat. Jadi orang-orang yang mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja. Ini kata iwaja sama persisnya. Jadi siapa yang melakukan iwaja, siapa yang berusaha untuk membengkokkan agama, siapa yang menghalang-halangi orang dari jalan kebenaran, adalah mereka yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi siapa yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat? Mencintai kehidupan dunia daripada akhirat artinya mencintai kehidupan yang terbatas daripada yang tidak terbatas. Mencintai kehidupan yang sifatnya fisik, materi, daripada kehidupan non-fisik dan rohani. Nah, inilah orang-orang nanti yang akan mencoba untuk menghalang-halangi, menggelincirkan orang dari jalan Allah. Bahkan berusaha agar agama ini menjadi bengkok. Wa yabogunaha aywaja, seperti yang dilakukan oleh Samiri tadi. Jadi Samiri itu masuk kategori yabogunaha aywaja. Dia berusaha semaksimal dia mampu untuk membengkokkan jalan manusia, terutama agama samawi yang diterima oleh Nabi Musa. Dia membuat patung anak sapi dari emas, baru dia mengatakan, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Nabi Musa. Warabbi Musa. Cuma kata dia, Nabi Musa lupa. Seperti itu. Jadi wayabugunaha iwaja. Apa kata Allah? Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu adalah berada dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Jadi orang yang lebih mencintai kehidupan dunia. Pertanyaannya, tidak bolehkah kita mencintai kehidupan dunia? Boleh, bahkan wajib. Karena kehidupan dunia ini adalah amanah Allah kepada kita untuk menjalankan tugas sebagai khalifah, untuk bertanggung jawab. Jadi kalau kita tidak mempunyai kehidupan dunia, bagaimana kita menjalankan kehidupan sebagai khalifah? Jadi kita harus mempersiapkan kehidupan dunia kita, tetapi tidak boleh mencintainya lebih daripada cinta kepada akhirat. Cinta kita kepada dunia dibawa, jauh dibawa cinta kepada akhirat. Apa sebabnya? Dunia akan binasa, akan kita tinggalkan, sementara akhirat akan kita datangi. Jadi alangkah naifnya kita kalau kita mencintai sesuatu yang sifatnya sementara dan meninggalkan sesuatu yang sifatnya abadi. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang mengalami semacam miskonsepsi, mengalami kesalahan konsepsi tentang kehidupan. Ya. Nah, orang seperti ini sadar atau tidak sadar, nanti akan terlibat dalam pembengkokan agama. Jadi sadar atau tidak sadar, waya baguna iwaja. Jadi agama terus-menerus itu mengalami pembengkokan. Apa artinya pembengkokan? Mungkin awalnya hanya merupakan bunga-bunga ornamen saja. Tapi oleh masyarakat belakang dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak. Contohnya misalnya di masyarakat kita, apa namanya, biasa kalau orang meninggal dunia kan ada tuh yang azan. Itu kan sebetulnya ornamen saja. Tapi terkadang ada orang menganggap itu seakan-akan harus wajib. Padahal agama sudah menentukan bahwa kewajiban kita kepada orang meninggal itu cuma 4. Pertama adalah memandikan, kedua adalah mengkafankan, ketiga adalah mensolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Kan cuma itu kewajiban kita. Seperti itu. Jadi kewajiban kita cuma di situ saja. Begitu juga banyak orang biasa kalau misalnya ada orang meninggal dan kita tidak datang, dicerita kok tidak datang. Nah itu kan padahal Al-Quran agama sudah mengatakan bahwa mengurusi jenazah itu sifatnya hanyalah fardu kifai atau kifayah saja. Jadi artinya kalau sudah ada 2-3 orang yang mengurusi jenazah itu, maka semua yang lain sudah terbebas dari kewajiban itu. Nah, jadi ini kan ada hukum-hukumnya seperti itu. Tapi terkadang persepsi kultural budaya lebih mengalahkan persepsi syariat. Nah ini berarti terjadi pembengkokan tanpa kita rasakan. Contohnya lagi, kalau di Indonesia, entah di Malaysia, saya belum pernah dengarkan azan setelah apa sebelum azan di Malaysia di apa namanya di Toa, karena tidak sebanyak Jakarta kayaknya Toanya Malaysia.
Kalau di Indonesia sekarang, Bapak, Ibu sekalian biasa dengar sebelum azan, ya mengaji dulu, sebelum mengaji, biasanya itu ada tarhim namanya. Assalatu wassalamu alaika, begitu. Ya Rasulullah, kan begitu. Nah itu kan sebetulnya tidak ada pada zaman Nabi, artinya itu boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai kita menganggap itu syariat. Itu kan datang belakangan, nanti abad ke-20 baru muncul itu, namanya tarhim. Tarhim itu kan cuma bunga-bunga, ornamen, aksesoris. Tapi hampir sekarang mesti semua melakukannya, seakan-akan itu mesti. Ya. Padahal kalau menjelang waktu-waktu salat kan yang disebutkan itu hanya azan saja sebetulnya. Hanya azan saja. Nah, ketika kita tidak mampu membeda-bedakan ini, tanpa kita rasakan kita telah membengkokkan agama, sehingga seakan-akan mengaji apa namanya menara masjid, baca tarif seakan-akan harus juga wajib juga, dan belum lagi dengan menaranya tinggi-tinggi, apa speakernya gede-gede, besar-besar, yaitu pakai toa, akhirnya kemudian ya saling mengganggu satu sama lain. Nah, padahal sejak pada zaman Nabi hanya menjelang waktu atau setelah waktu salat masuk, yaitu Nabi menyuruh Bilal azan saja. Apakah saya katakan tadi itu tarhim salah? Bukan salah, tapi harus dipahami bahwa itu bunga-bunga yang boleh ditiadakan. Sama tadi dengan mengaji, apalagi yang mengaji cuma kaset, kan yang disuruh mengaji bukan kaset, yang disuruh mengaji itu kita. Ya, jadi harusnya kalau kita masing-masing kita sambil menunggu waktu sholat mengaji, nah itu bagus. Ya, kalau kemudian apa namanya cuma file saja, apa namanya USB, apa penyimpan file saja, colokin masuk ke radio, kemudian mengaji. Nah, terus pertanyaannya nanti siapa yang masuk surga ini kan begitu. Nah, jadi ini namanya ayu aja tanpa disangka mengalami pembengkokan. Ya. Waya begunaha iwaja. Seperti misalnya di masyarakat kita, terutama di Indonesia lagi. Kalau menikah itu seakan-akan penekanan maharnya hanya pada seperangkat alat sholat, kan begitu. Seperangkat alat sholat, ya, ditambah dengan Al-Quran. Padahal yang namanya sholat itu kewajiban pribadi, tidak boleh dijadikan sebagai mahar, kan kewajiban pribadi. Ya, artinya setiap orang Islam yang akil balik wajib sholat, tidak harus menunggu nikah dulu. Jadi tidak perlu menunggu nikah baru sholat. Begitu dia akil balik dia wajib sholat. Bahkan anak-anak kita masih kecil sudah diajari sholat. Ya. Begitu ya Quran. Quran itu jangan dibaca setelah menikah. Al-Quran itu kewajiban bagi seorang muslim bahkan sejak anak-anak. Kalau baca Quran, belajar Quran itu tidak menyebutkan akil balik. Kalau salat akil balik, puasa akil balik. Tapi baca Quran, kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, tetapi perubahan-perubahan persepsional ini atau cara pandang kita ini karena kebiasaan di masyarakat kita, tanpa kita rasakan, kita telah merubah agama itu menjadi bengkok. Seperti itu. Waya begunaha iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Nah, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu yang telah melakukan ini adalah telah melakukan berada dalam kesesatan. Jadi kalau kita membuat bengkok agama berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kebengkokan seperti nanti kalau sudah kiamat tidak ada lagi, kembali kepada fitrah, agama fitrah. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini tadi, la tara fiha iwaja wala amta. Di akhirat nantinya tidak menemukan lagi iwaja. Iwaja tadi adalah kebengkokan. Bengkok itu menjadi kontur. Wala amta, dan tidak ada yang tinggi. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Semuanya sama. Jadi akhirat nantinya kalau kita sudah bangkit, tidak ada raja, tidak ada jelata, tidak ada jenderal, tidak ada prajurit. Ya, tidak ada presiden, tidak ada warga biasa. Semuanya sama. Tidak ada sarjana, tidak ada buta huruf, tidak ada bedanya di akhirat. Yang ada adalah iman dan amal salehnya yang berdasarkan ilmunya. Jadilah tarafiha iwaja wala amta. Jadi dengan tidak adanya iwaja dan tidak adanya amta, menunjukkan akhirat itulah yang merupakan cermin sempurna dari apa yang disebut dengan egalitarianisme. Egaliter, yaitu semuanya orang dipandang sama.
Kemudian ayat 108. Ayat 108 kita lihat, nanti di akhirat akan orang berbaris mendatangi suara. Nanti ada suara panggilan dari Allah SWT. Begitu Allah manggil kita, semuanya keluar dari kuburannya masing-masing, seperti laron, seperti anai-anai yang keluar dari dalam tanah. Semua orang dari keluar kuburannya kemudian berbaris menuju kepada Allah SWT, dan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang bisa, tidak ada yang dapat keluar daripada jalur ini. Semuanya akan ikuti jalur itu. Tidak bisa, tidak boleh lagi di sana ada pilihan lain. Di sana tidak ada lagi kemauan bebas dan tidak ada lagi pilihan bebas. Maka yang ada di sana adalah mengikuti sang penyeru, ya, dan semua orang menjadi kepatuhan tanpa syarat. Tidak ada yang bisa bersuara lebih daripada suara Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa menentang. Semua suara merendah di hadapan Allah. Kemudian semua tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak ada lagi yang merasa hebat daripada yang lain. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwaja lahu. Jadi diulangi lagi, la iwaja lagi di sini. Pada hari itu yattabi'una da'i. Mereka mengikuti penyeru. Ada itu penyeru, pemanggil. Jadi di sana akan ada yang memanggil. Dan mereka semuanya mengikuti, maksudnya mendatangi sumber seruan itu. Jadi sumber seruan itu cuma satu, semua orang mendekati seruan itu. Seperti mana jemaah sekalian, kalau biasa lihat burung merpati, kalau kita memelihara burung merpati banyak, dan kita mau beri makanan, setiap hari makanannya kita pakai nampan, begitu nampannya atau tempat yang besar itu diketok-ketok, mereka pada datang semuanya. Karena sudah terbiasa mendengarkan ketokan-ketokan itu. Jadi ketika ketokan itu kita bunyikan, bagi mereka secara naluriah ditangkap sebagai panggilan untuk makan. Seperti itulah kurang lebih nanti di sana. Yaumaidin yattabi'una da'iya. Semuanya akan mengikuti seruan para penyeru. Dan la iwaja. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani membangkang. Tidak ada yang berani seperti Samiri. Tidak ada yang berani menempuh jalan yang bengkok. Menempuh jalan lain. Semuanya mengikuti jalan yang sama, yaitu yattabi'una. Yattabi'una itu ittiba. Semuanya mengikuti. Semuanya mengikuti ad-da'i. Dari mana suara seruan itu, mereka semuanya datang ke sana dan tidak ada yang berani untuk keluar. La iwaja lahu. Tidak ada kebengkokan baginya. Tidak ada pembangkangan terhadapnya. Tidak ada apapun juga. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Dan pada saat itu apa yang terjadi ini? Suara-suara pada saat itu semuanya khusyuk. Khusyuk artinya tidak ada yang berani meninggikan suaranya kepada atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani mengangkat suaranya di hadapan Allah Ar-Rahman. Jadi semuanya suara pada saat itu. Makanya sebagai ayat ini menjelaskan kepada kita, di antara tanda-tanda rohani kalau kita bertuhan adalah tidak boleh bersuara tinggi. Tidak boleh bersuara tinggi. Jadi suaranya harusnya merendah. Ya. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Iran itu jarang mereka bersuara tinggi, pejabatnya. Jarang bersuara. Padahal mereka ini kan dalam suasana peperangan. Kalau suasana peperangan kan biasanya itu berteriak-teriak, tinju di atas, kan begitu. Mengucapkan takbir tapi suaranya keras sekali, kan begitu. Nah, jadi oleh dia takbir tetapi mengagungkan dirinya. Nah, di sana kita tidak menemukan itu. Mereka bisa tenang semuanya karena ada kata-kata yang harusnya kita amalkan juga. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Nanti di sana adalah suara-suara, tidak boleh ada yang tinggi. Semuanya khasya'. Khasya' itu khusyuk. Makanya itulah sebabnya di dunia ini melalui salat kita sudah diajari khusyuk. Jadi karena mau tidak mau nanti di akhirat kita akan khusyuk di hadapan Ar-Rahman, maka di dunia kita dilatih untuk khusyuk. Jadi kalau kita salat kita khusyuk. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Ar-Rahman.
Jadi kalau kita salat itu, kita menganggap, kita memikirkan bahwa kita itu sedang menghadap kepada Allah. Jadi kalau kita salat itu menghadap kepada Allah, kalau kita salat itu masuk ke dalam haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat itu adalah masuk menjumpai Allah Rabbul Alamin. Karena kita masuk menjumpai Allah, maka seharusnya suara-suara tidak boleh tinggi. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan, kalau salat itu tidak boleh tinggi, tidak boleh terendah. Ya, biasa-biasa saja. Nah, kita sudah pernah lewati surat 7 ayat terakhir ya. Kita lihat surat 7 ayat terakhir. Nah, jadi di sana tidak boleh ada suara yang tinggi. Qul ida'ullaha awida'ur rahman. Ini surat 17 ayat 110 ya. 110. Qul katakanlah Muhammad, uda'ullah, panggillah atau berdoalah kepada Allah, awida'ur rahman atau berdoalah kepada Ar-Rahman tadi nih. Allah atau Ar-Rahman. Ayyama tada'u, dengan nama yang mana saja yang kamu panggil, tada'u kamu panggil atau kamu berdoa kepadanya, ketahuilah falahul asma'ul husna. Kalau kita memanggil dia dengan kebaikan apapun, pasti cocok. Karena dengan nama apa saja kau manggilnya selama itu kebaikan, pasti itu adalah cocok. Karena pasti namanya, misalnya, Maha Pemberi, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, itu pasti cocok. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, wahai Tuhan yang Maha Perkasa, wahai Tuhan yang Maha Tinggi, pasti cocok. Karena semua bentuk-bentuk positif adalah berasal dari dia, maka merupakan pancaran daripada zatnya menjadi asma namanya. Jadi falahul asmaul husna, maka Allah memiliki asmaul husna. Wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha. Maka janganlah engkau mengeraskan suara di dalam salatmu dan juga jangan terlalu menyembunyikannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah suara di antara keduanya. Cuma sayang terkadang kan kalau kita salat terus suaranya terlalu keras ya. Tapi kesimpulannya berdasarkan ayat-ayat ini, bahwasanya kalau kita menghadap kepada Allah Rahman, harusnya suara tidak boleh terlalu tinggi. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Kata khasya'a dari kata khusyuk. Ya. Pada saat itu harus khusyuk. Makanya ada kata-kata, apa namanya, la kabiratun illa alal khasyi'in. Illa alal khasyi'in. Khasyi'in sama tulisannya. Khasyi'. Khasya'a. Fala tasma'u illa hamsa. Ya. Dan kalian di sana atau kamu di sana tidak mendengar kecuali seperti bisikan. Illa khamsa. Kata bisikan itu artinya kedengaran tetapi sangat kecil. Seperti tadi kalau kita salat. Ya. Jadi bagusnya kalau kita sudah salat itu sebaiknya tidak lagi pakai mikrofon sebetulnya, apalagi sampai keluar. Karena harusnya kalau salat seperti ayat ini, wa khasyatil aswatu lirrahman. Kalau menghadap kepada Allah dan Rahman, harusnya salatnya tidak perlu bersuara keras. Ya tadi la tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Kita lihat surat Al-Qamar. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ini surat 54, surat Al-Qamar ayat 6. Fatawalla anhum, maka mereka berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka Muhammad. Yauma yad'ud da'i, pada saat nanti penyeru memanggil mereka ila syai'in, kepada sesuatu, nukur, bagi mereka tidak menyenangkan. Jadi bagi mereka-mereka yang ingkar, Tuhan mengatakan, wah Nabi Muhammad berpalinglah dari mereka. Nggak usah menghabiskan waktu bersama mereka. Makanya ayat ini menyuruh kepada kita tetap baik kepada seluruh manusia, tapi kepada mereka yang hanya menghabis-habiskan waktunya setiap saat, memboroskan waktunya bersenang-senang, maka kita sebaiknya tidak lama bersama mereka. Apa sebabnya? Karena orang yang memboroskan, membuang-buang waktunya tidak punya nilai, maka nanti di akhirat akan mendapatkan keadaan atau tempat yang tidak menyenangkan. Pada saat nanti hari kiamat, yauma yad'ud da'i, pada saat penyeru sudah menyeru tadi,
maka mereka disuruh ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Nah, sekarang di hari kiamat, lalu apa harapan kita? Kita sudah terangkan bahwa di akhirat itu, di dunia ini hanya dua jenis manusia. Manusia yang tidak pernah berdosa dan manusia yang biasa atau pernah berdosa. Manusia yang tidak pernah berdosa itu terbatas, yaitu para nabi, para rasul, dan para maksumin, atau orang-orang saleh yang terjaga juga dari dosa. Kalau berdasarkan hadis Nabi, jumlah total Nabi itu sekitar 120.000 orang. Nah, katakanlah orang Nabi dan setara Nabi, termasuk insan suci 120.000 orang, kan sedikit sekali dibanding dengan jumlah penduduk manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang saja jumlah penduduk bumi sekitar 8 miliar. Jadi 120.000 orang itu tidak ada apa-apanya. Jadi nanti 120.000 orang ini adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh, yang maksum, yang terjaga, yang sekaligus nanti akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat di akhirat ini. Nah, jadi memberi syafaat kepada siapa? Kepada kita yang biasa atau pernah berdosa. Kita yang biasa atau pernah berdosa ini, kita harus berdoa kepadanya, minta ini. Ya, kita harus meminta, nanti dia akan datang memberikan syafaat. Jadi pemberian syafaat itu kurang lebih seperti inilah. Jadi ingat, ada tangan di atas sini yang Allah memberikan kepadanya otoritas, memberikan syafaat. Syafaat itu semacam surat pembebasan, kira-kira itulah. Diberikan surat pembebasan dosa, surat pembebasan dari neraka. Nah, ini suratnya diberikan kepada ini. Kenapa? Karena dia tadi meminta berdoa. Jadi nanti yang akan diberikan otoritas untuk memberikan syafaat itu adalah orang mendapatkan izin dari Ar-Rahman, dari Allah. Mendapatkan izin dan mereka redha, dan Allah redha kepada mereka. Inilah. Jadi akan ada nanti syafaat di akhirat. Jadi secara umum, seperti kita katakan di sini, secara umum itu sebetulnya syafaat tidak ada lagi di akhirat, tidak berguna lagi, kecuali, nah seperti itulah. Jadi syafaat itu pengecualian. Jadi secara umum, secara rata-rata, pada hari kiamat itu secara prinsip dasar tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi bantuan yang dapat memberikan manfaat bagi seorang untuk luput dari neraka atau keadilan Allah. Semuanya harus mengikuti sama. Kecuali, jadi makanya syafaat itu sedikit. Kecuali ya diberikan syafaat nanti di akhirat. Nah, makanya jemaah sekalian, kita manusia yang biasa atau pernah berdosa ini, harapan tertinggi kita bukan menjadi manusia suci, itu berat. Tetapi bagaimana caranya agar mau diakui oleh manusia suci, para nabi dan rasul, sebagai pengikut setianya, pecintanya, muhibbinnya, agar mereka berkenan memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Jadi itulah yang bisa kita lakukan sekarang. Makanya mau tidak mau, selain beriman dan beramal, harus ada figur-figur tertentu yang kita harus cintai. Ingat pembahasan kita hari Senin yang lalu, anta ma'aman ahbabta. Ketika salah seorang dari sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata as-sa'ata, kapan datangnya saat? Nabi menjawab, ma'adadtalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Dia katakan, saya belum banyak persiapan ya Rasulullah. Belum banyak persiapan sholat, persiapan puasa, dan sedekah. Tetapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Jadi itulah modal kita, jemaah sekalian. Jadi kita harus mencari para pemberi syafaat nanti di akhirat, agar dengan kita mengenalnya, lalu kemudian kita meminta kepada Allah dan melalui mereka supaya memberikan syafaat nanti kepada kita di akhirat. Hanya itu harapan kita. Kalau kita diberikan syafaat, maka terbukalah pintu surga bagi kita. Aslinya tertutup. Katakanlah surga di sebelah sana, artinya tertutup bagi kita. Tapi karena ada pemberian syafaat, kita bisa lolos. Ya. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'us syafa'atu. Nah, jadi aslinya itu pada hari itu, jadi kita baca di sini sepotong dulu ya.
Kita baca dari sini. Jadi aslinya ini adalah ini sebetulnya. Aslinya itu pada hari akhirat nantinya, latan syafaat tidak ada gunanya lagi. Jadi tidak akan ada, tidak bisa kita dapatkan syafaat kalau kita cari di sana. Di sana syafaat tidak berguna lagi. Untungnya ada ilahnya di sini. Perhatikan ini kata ilah. Untungnya ada ilahnya. Jadi yauma idzin pada hari itu la tanfa'u syafa'atu illa kecuali man azina lahur rahman, kecuali oleh Allah yang pengasih mendapatkan izin. Illa man azina lahur rahman, kecuali mendapatkan izin dari Allah yang Rahman. Ya. Jadi pertama izin. Jadi pemberi syafaat itu tidak boleh sembarangan. Jadi kalau ada yang mengatakan si B juga berikan syafaat, ya belum tentu karena harus ada izin. Dan ini harus tersebut di dalam kitab suci Al-Qur'an. Siapa saja yang bisa mendapatkan izin. Jadi harus ada izin, harus ada semacam apa ya, surat perintah, surat tugas dari Allah SWT. Kalau tidak ada surat tugas dari Allah ya tidak bisa. Jadi illa kecuali man azina lahu rahman, yang mendapatkan izin. Yang kedua, waradiyalahu, dan ridho. Ya. Radiyallahu itu artinya dia Allah ridho kepada orang itu. Ya. Allah ridho kepada orang itu. Ya. Kenapa? Karena orang itu perkataannya tidak pernah mengandung mengandung mudarat, tidak pernah mengandung dosa. Waradiyalahu qaula. Jadi Allah ridho kepada yang pertama adalah izin, karena Allah ridho. Kalau tidak Allah ridho nggak bisa. Nah, di dalam Al-Quran itu kan orang-orang yang menggunakan kata radhiyallahu anhu wa radhu anhu, kita sudah terangkan. Itu tidak banyak, itu orang-orang tertentu. Karena di mana saja kita dalam Al-Quran menemukan kata-kata radhiyallahu anhu wa radhu anhu, maka pasti spesifik. Contohnya yang biasa kita angkat, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka karena mereka dia ridha kepada Allah. Was di surat At-Taubah 100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu adalah orang-orang awal masuk Islam, di awal sekali, awalnya awal. Berlakulah radhiyallahu qaula. Jadi selalu harus ada kata-kata ini, ridho. Kita lihat surat Saba. Surat 24 ayat 23. Allah berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu. Dan syafaat tidak bermanfaat lagi di sisi Allah nantinya. Illa. Jadi artinya ini adalah secara umum tidak berlaku. Kecuali. Jadi syafaat di akhirat itu pengecualian saja. La tanfa'us syafa'atu indahu illa. Kecuali liman adina lahu. Kecuali orang mendapatkan izin dari Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sampai ketika orang-orang nanti di akhirat sudah dihilangkan ketakutan pada jiwanya, maka mereka berkata kepada sesamanya, madza qala rabbukum, apa tadi yang Tuhan katakan kepada kamu? Kalau mereka semuanya mengatakan al-haq, semuanya dikatakan adalah kebenaran. Artinya al-haq itu Al-Quran. Kita tahu di dunia adalah Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Jadi pertama Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah ragu. Siapa yang maksud itu? Al-Quran. Kemudian pasangan Al-Quran itu manusia suci, manusia yang tidak pernah berdosa, yang tadi mendapatkan izin dan Allah ridhoi. Seperti kata Nabi, al-haqqu ma'aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Nah, seperti itu. Wa huwal aliyun. Nah, ada kata Allah di sini, wa huwal aliyul kabir. Wa huwal aliyul kabir. Jadi tidak kebetulan Nabi memberi nama Sayyidina Ali dengan Ali. Ingat, ketika Ali lahir oleh orang tuanya, yaitu Abu Thalib, dikasih nama bukan Ali, tetapi Haidar. Jadi namanya itu Haidar. Nah, lalu kemudian datang Nabi mengatakan, wahai pamanku, bolehkah saya memberikan tambahan nama kepada
saudara saya ini, kan saudara sepupu. Abu Talib mengatakan silakan. Maka Ali mengatakan, saya tambahkan namanya, beri nama yang lain, yaitu Ali. Nah, Ali itu adalah seperti ini. Dari nama Allah, Al-Ali, Ali. Ya. Dan dalam hadis tadi katakan bahwa apa namanya, al-haqqum aliin wa aliyum al-haq. Ya, qalu al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Makanya Ali itulah yang mempertemukan dua masa besar, tiga masa besar dalam Islam sebetulnya. Kan masa besar dalam Islam itu ada tiga sebetulnya, Sunni, Syiah, dan Ibadi. Tapi tiga-tiganya itu mengagumi Ali. Ya. Tasawuf di kalangan Sunni itu adalah berakhir pada Imam Ali, Sayyidina Ali. Ya. Bisa dikatakan sanadnya harus sampai kepada Sayyidina Ali. Ya. Ya, dan sampai sekarang ya rekaman-rekaman khutbah Imam Ali yang paling banyak beredar di mana-mana, dikutip orang-orang. Nah, jadi inilah mempertegas bahwa yang boleh berikan syafaat adalah yang mendapatkan izin dan orang-orang yang telah menjadi pasangan daripada kebenaran. Nah, sekarang ayat terakhir adalah tentang Allah memberikan syafaat melalui itu, tetapi Allah juga Maha mengetahui. Sehingga artinya orang yang memberikan syafaat itu tidak mungkin berbeda ilmunya dengan Allah. Kan menjadi ganjil, aneh. Kalau misalnya seseorang memberikan syafaat yang menurut Allah orang itu adalah buruk. Ya, orang itu tidak pantas mendapatkan syafaat misalnya. Maka artinya apa? Pengetahuannya para pemberi syafaat adalah mewakili pengetahuan Allah. Nah, disinilah di ayat terakhir ini, ayat 110 yang kita bahas ini, berbicara tentang maha tahunya Allah di depan dan di belakang. Artinya tidak terikat oleh dulu, sekarang, dan akan datang. Tidak terikat oleh waktu. Dan ini juga kata kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayatul kursi. Tapi ini kita temukan juga di dalam surat 20 ayat 110. Jadi beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, pengetahuan di belakang masa lalu Allah tahu. Pengetahuan di depan Allah tahu sebenarnya. Maksudnya yang sudah lewat Allah tahu, yang belum terjadi masih akan datang Allah tidak tahu. Pengetahuan Allah meliputi masa lalu dan masa depan. Sebaliknya manusia terbatas seperti ini. Jadi manusia itu sebetulnya kalau dibaratkan ilmunya Tuhan itu seperti ini. Ilmunya manusia seperti ini. Seperti kotak kaca seperti ini, nggak bisa keluar dari sini. Ini keterbatasan manusia. Ya'lamu ma baina aidihim. Dia Allah mengetahui yang ada di depan. Baina aidihim itu kita artikan saja di depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi artinya Allah tahu tentang apa yang dulu kita kerjakan dan apa yang nanti akan kita kerjakan. Kenapa cuma dua disebutkan di sini? Baina aidihim wa ma khalfahum, di depan dan di belakang. Ya, bukan berarti Al-Quran tidak mengakui sekarang, tapi memang sebetulnya sekarang itu yang simbolik. Kalau jemaah sekalian, Bapak, Ibu, dan Puan dan Tuan memahami, sebetulnya tidak ada, waktu itu tidak ada sekarang. Waktu itu kan bergerak terus. Bagaimana kita mengatakan sekarang kalau bergerak terus? Ya. Yang ada adalah masa depan bergeser ke belakang. Dan kita berada di tengah-tengah pergeseran itu. Kondisi keberadaan kita di tengah-tengah pergeseran atau perubahan waktu itu kita sebut dengan sekarang sebetulnya. Jadi kata sekarang kita itu adalah ilusi, tidak ada faktanya. Karena ketika saya mengatakan sekarang, kata sekarang sendiri membutuhkan waktu. Ya. Begitu saya mengatakan sekarang sampai huruf N, sebenarnya sudah lewat, sudah masa lalu. Jadi kalau saya mengatakan sekarang, N, saya berada pada N, maka sekanya sudah lewat. Ya. Jadi artinya apa? Kata sekarang itu sebetulnya tidak ada hakikatnya. Makanya Al-Quran menyebutkan hanya dua. Ma baina aidihim, apa yang ada di depan mereka, ini di hadapan mereka. Ya, di sini katakan akan terjadi. Wa ma khalfahum, dan ada apa yang ada di belakang mereka yang sudah terjadi. Ini dua. Wala yuhituna bihi ilman. Tidak ada manusia manapun yang bisa meliputi seluruh ilmu Allah.
kecuali yang Allah beritahu. Makanya bagi orang yang seperti Nabi Adam ataukah khalifah, Allah ngajari allama adamal asma'a kullaha. Jadi wala yuhituna bi syai'in wala yuhituna bi ilma. Jadi tidak ada yang mampu meliputi ilmunya Allah. Jadi kita punya ilmu ini tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Sebaliknya ilmunya Allah meliputi kita. Kenapa? Dia Tuhan tidak terikat dengan dulu dan sekarang, dulu dan akan datang. Dulu dan akan datang atau akan datang dan masa lalu tidak terikat di situ. Kita lihat lagi sini. Surat Anbiya mirip juga ayatnya. Surat 21 ayatnya 28. Ya'lamu ma baina aidihim. Nah, sama. Dia Allah mengetahui ma baina aidihim, apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'un. Ya. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Jadi mereka manusia ini tidak bisa memberikan syafaat. Illa. Nah, ada lagi. Selanjutnya kalau ada syafaat, pasti ada illa di sini. Illa, jadi tidak ada manusia yang memberikan syafaat karena manusia ini ilmunya terbatas. Illa, kecuali limanir todo, kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Kalau tadi kan liman azinalahur rahman. Kalau di sini adalah limanir todo, kalau Allah ridhoi. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu yang bergelar diridhoi irtodo. Kebetulan, bukan kebetulan sebetulnya, pas di antara namanya Sayyidina Ali atau Imam Ali itu adalah Al-Murtada. Jadi nama lain daripada Imam Ali itu Al-Murtada. Ya. Orang dapatkan keridhaan. Cucunya juga ada namanya Ali Ar-Ridho yang dikuburkan di Iran itu namanya Ali Ar-Ridho. Orang Iran bacanya Rezo. Ali Ar-Ridho. Ya. Jadi ada kata-kata illa liman irtada yang Allah ridhoi. Wahum, dan mereka, maksudnya mereka yang mendapatkan keridhaan oleh min khasyatihi, dalam hal ketakutannya kepada Allah, musyfikun, sangat berhati-hati. Jadi tidak sembarangan. Jadi yang mendapatkan izin atau perkenan atau mendapatkan penugasan untuk memberikan syafaat itu bukan sembarang orang ini. Limanir todo, kemudian wahum min khasyatihi, musyfikun, berhati-hati kaitannya dengan ketuhanan. Jadi musyfikun, sangat berhati-hati. Mereka berhati-hati dalam makanan, berhati-hati dalam minuman, berhati-hati dalam perkataan, berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan, berhati-hati dalam mengambil keputusan, berhati-hati di dalam berjanji, berhati-hati di dalam menetapkan hukum. Pokoknya musyfikun, berhati-hati. Kalau kita ini kan terkadang tergesa-gesa, tidak sabaran. Jadi illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Kita jemaah sekalian, Bapak Ibu semuanya menjadi saksi karena ini sudah bisa kita lihat di televisi. Mungkin kita belum pernah ketemu langsung, tapi kita lihat di televisi, di layar-layar televisi kita. Pemimpinnya Iran yang terbunuh dulu itu orangnya rendah hati sekali. Tidak pernah kita dengarkan suaranya meninggi. Padahal dia di embargo. Harusnya kan dia terpancing, tidak pernah terpancing emosinya. Jenderal kesayangannya dibunuh, Qasim Soleimani, dia justru hanya menangis, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keras, ya. Kenapa? Karena dia berhati-hati sekali. Ya, musyfiqun. Itu seorang Ali Khamenei yang manusia biasa seperti kita. Bagaimana dengan orang yang memang disebut dengan maksum? Bagaimana dengan orang yang memang Allah telah tetapkan langsung atasnya, yang disebut dengan para nabi, rasul, dan orang soleh itu? Makin dapat kita bayangkan. Karena ini syaratnya. Makanya tugas kita, jemaah sekalian, mencari orang-orang seperti ini. Kita mencari orang seperti ini, menjadi pengikutnya, pendukungnya, dan supporternya. Kita lihat dua hadis berikut ini. Jadi yang memberikan syafaat itu malaikat dan para rasul. Nanti baru hadis kedua baru ada juga yang lain selain daripada rasul. Jadi ini adalah sebuah cerita dari Atha bin Yazid. Atha bin Yazid.
Aniz Zuhri an Atha bin Yazid qala berkata, kuntu jalisan, saya pernah duduk, ila Abi Hurairah wa Abi Sa'id, bersama Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Biasanya kalau Abu Sa'id Al-Khudri. Fahaddatha ahaduhuma, maka salah seorang dari antara keduanya ini berbicara hadisan, pembicaraan yang berkenaan syafaat, ini syafaat. Hadis syafaati, pembicaraan tentang syafaat. Walakharu, yang lainnya, entah Abu Hurairah atau Abu Sa'id, adalah munsitu, diam. Jadi satu berbicara tentang syafaat, yang satu mendengarkan. Saya kira inilah etika juga, kalau kita berdua ada teman kita bicara, kita satunya diam. Munsitun. Qala, lalu kemudian dia berkata, fatatil malaikatu, yang tadi berbicara tadi salah satunya ini, fatatil malaikatu, maka datanglah malaikat nanti, fatashfa'u, dan memberikan syafaat. Jadi akhirat nanti datanglah malaikat, lalu kemudian fatashfa'u, memberikan syafaat. Watashfa'u rusul, dan juga rasul-rasul. Jadi malaikat memberikan syafaat, rasul juga. Nah ini semuanya makhluk suci. Malaikat adalah makhluk suci, rasul adalah juga manusia suci. Ya. Jadi ingat, memberikan syafaat itu jelas. Wa dzakara sirat, lalu kemudian juga menyebutkan tentang sirat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa syafaat ini kita butuhkan menjelang berjalan melewati titian sirat. Karena di titian sirat itu dua kemungkinan. Jatuh ke bawah berarti neraka, lolos ke depan berarti surga. Nah, sebelum kita menyeberang, kita mendapatkan syafaat, yang aslinya kita jatuh, kita bisa lolos. Tadi seperti yang kita lihat gambarannya. Tadinya kelihatan tertutup bagi kita pintunya, dengan syafaat pintu itu terbuka bagi kita. Jadi fatati al-malaikatu fatashfa'u wa tashfa'ur rusulu wa dzakaras sirat. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1128. Hadis berikutnya, ada pemberi syafaat selain Nabi. Nah itu tadi, kan tadi ada malaikat, ada Nabi, Rasul ya. Ada pemberi syafaat selain Nabi. Nah, disebutkan oleh hadis ini. Jadi di sini adalah an Abdullah bin Abil Jad'ah annahu, bahwasanya sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengarkan Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yaqul, berkata, bersabda. Apa kata Nabi? La yadkhulannal jannata bi syafaati rajulin min ummati. Akan masuk surga, ya, la yadkhulanna, akan masuk atau pasti akan masuk surga, bi syafaati, orang yang mendapatkan syafaat rajulin, dari seseorang. Syafaat rajulin, syafaat seseorang di sini. Siapa seorang itu? Min ummati. Dan yang bisa memberikan syafaat ini agak banyak. Aksaru min bani Tamim, kata ayat hadis ini. Qalu, lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, siwaka, memang ada orang yang memberikan syafaat siwaka selain engkau? Qala, Nabi menjawab, siwaya, betul, ada yang memberikan syafaat siwaya selain aku. Kalau siwaka selain engkau, kalau siwaya selain aku. Jadi ada yang bisa memberikan syafaat selain aku. Ini coba kita lihat di mas kalian. Jadi memang ada, dan orang ini yang kita cari. Dan inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu. Coba kita lihat surat Al-Maidah di sini. Surat 5 ayat 35 di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa bertakwa, jadi tidak cukup. Tidak cukup beriman, harus bertakwa kepada Allah. Tidak cukup bertakwa kepada Allah saja, tapi wa bertakwa dan carilah. Jadi yang disuruh mencari sini adalah orang yang bertakwa. Dan carilah ilaihi, untuk sampai kepada Allah, al-wasilah. Wasilah. Nah, yang menjadi wasilah kita di dunia untuk sampai kepada Allah, di akhirat akan menjadi pemberi syafaat juga. Dan setelah menemukan wasilah ini, wajahidu, maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah bersamanya, bersama wasilah ini, fisabilillah, di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan bersama pemberi wasilah ini, la'allakum tuflihun, kalian beruntung, kalian menang, kalian bahagia. Jadi ayatnya jelas sekali.
Sekarang kita lihat kesimpulannya atau apa namanya gambaran besarnya. Jadi peristiwa hari kiamat, kondisi bumi dan hakikat syafaat. Pada saat hari kiamat, gunung-gunung nanti akan rata, diratakan menjadi debu. Kemudian pada saat itu orang dipanggil, orang datang seperti ini. Seorang datang berbondong-bondong mendatangi pemanggil, mengikuti panggilan penyeru tanpa bantahan. Semua datang dengan suara-suara tunduk merendah. Kemudian pengetahuan Allah itu meliputi dahulu dan akan datang. Syarat utama syafaat. Syafaat hanya berguna bagi orang yang telah diberi izin oleh Allah. Artinya syafaat hanya bisa berlaku atau bisa memberikan syafaat kepada orang yang diberikan izin oleh Allah dan perkataannya diridhoinya seperti itu. Yaitu malaikat dan para rasul dan juga ada umat dari Muhammad. Sekarang cakrawala kiamat. Dari kehancuran kosmik menuju mutlaknya ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu mutlak, ilmu kita relatif, tidak mutlak. Nah, topografi hari kiamat. Dia akan menjadikan gunung itu rata sama sekali. Jadi kita artikan tadi kata rata itu di akhirat semua menjadi egaliter. Apa yang terjadi di akhirat adalah egaliter. Semuanya Allah perlakukan dengan sama. Kalau di dunia kan kita beri tempat kepada orang berdasarkan status sosialnya. Nah, kita lihat ini penyeru di sini. Penyeru tadi ad-da'i. Lakukan seruan ke atas. Maksudnya ke alam pada masyarakat katakanlah begitu. Maka yang terjadi apa? Jadi berseru maka kemudian suaranya terdengar sampai ke alam barzah. Lalu semua orang manusia patuh. Gravitasi kepatuhan. Menghilangnya kehendak bebas. Jadi pada saat itu tidak ada kehendak bebas. Tidak ada juga kemauan bebas. Tidak ada pilihan bebas. Tidak boleh ada perlawanan. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru tanpa berbelok-belok, tanpa membantah, tanpa cincong, ya. Kira-kira gitu, tanpa kata-kata yang lain. Suara dunia, keangkuhan, perdebatan ini kalau dia kayak gini-gini nih. Kalau dia akhirat semuanya tunduk kepada Ar-Rahman. Ya. Gambarnya seperti ini. Ya. Nah, jadi orang yang bisa memberikan syafaat adalah satu, dapatkan izin dari Allah. Yang kedua adalah diridhoinya. Dua, izin. Yang kedua diridhoinya. Jadi pintu syafaat nanti akan dibuka atau terbuka. Yang membukanya adalah Allah melalui orang ini untuk kita yang bersama dengan orang ini juga. Yang tadi kita sudah dengan wasilah. Nah, kita siapa mereka ini? Yang pertama adalah para rasul para utusan. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga adalah umat Nabi yang saleh. Rasul juga. Tadi hadisnya. Nah, kemudian kita lihat sini. Syafaat bukan hak prerogatif makhluk. Ya, jadi syafaat itu bukan prerogatifnya makhluk. Melainkan manifestasi dari rahmat Allah yang didelegasikan melalui sistem persetujuan ganda. Ya, apa itu persetujuan ganda? Izin dan ridho yang mutlak. Ya. Nah, seperti sini. Manusia dalam kesulitan, dia butuh syafaat di sini nih. Ya. Kita kalau menghadapi masalah nanti di akhirat, kita butuh syafaat sini. Entitas yang memberikan syafaat itu adalah malaikat, rasul, dan orang saleh. Nah, di sini adalah filter gate, di sini adalah pintu. Kalau dia dapat syafaat di sini bisa masuk, kalau enggak ya bisa masuk. Ya, jadi pintu pertama adalah izin Allah. Karena kalau diizinkan oleh orang yang beri syafaat, berarti izin Allah juga. Orang yang berikan izin dapat izin Allah juga. Seperti itu. Kemudian dari itu atas perkataan. Jadilah yang bisa menjadi pemberi syafaat. Dan siapa yang mendapatkan syafaat dari sini adalah keselamatan atau rahmat Allah SWT. Jadi syafaat bukanlah hak prerogatif itu. Itu adalah hak prerogatifnya Allah SWT. Nah, coba bayangkan, jelaskan lingkaran ini semuanya adalah ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Ini adalah ilmu Allah. Sedangkan ilmu manusia seperti ini. Jadi ilmu manusia itu cuma seperti setetes air di tengah samudra. Jadi ilmu manusia dan ilmu makhluk ini
adalah seperti setetes air di tengah samudra seperti ini. Tidak ada apa-apa. Kita tidak mampu menjangkau masa depan dan masa lalu. Coba saja, siapa di antara kita yang bisa merubah masa lalunya? Tidak bisa. Ya, siapa yang bisa mengetahui masa depannya? Tidak bisa. Jadi kita manusia ini sangat-sangat terbatas. Mengetahui apa yang terjadi tahun depan sangat kita tidak sanggup. Kemudian merubah yang sudah lalu tidak bisa. Saya sudah kemarin kita misalnya tidak sekolah, tiba-tiba berubah jadi sekolah masa lalunya, ya nggak bisa. Kita tidak mampu ke sana. Kemudian di sini ada kepastian kosmik. Kesimpulannya ya, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan kita ayat 106 sampai 110. Yang pertama adalah kepastian kosmik, yaitu bahwa pasti akan terjadi kiamat. Ini sudah pasti. Ini kepastian astronominya, kosmologinya di sini. Kemudian begitu kita nanti di apa namanya? Nah, jadi artinya ketika kita sudah kiamat ini, bumi diratakan, kesombongan dihancurkan. Jadi kesombongan dihancurkan. Tidak ada lagi yang merasa diri seperti gunung. Kemudian yang kedua, begitu kita dibangkitkan, tidak ada lagi suara-suara yang berisik. Semuanya adalah suara keheningan makhluk. Suara tertahan menjadi bisikan ketundukan. Yang ada di sana adalah kemutlakan rahmat Allah. Keselamatan hadir melalui syafaat yang tunduk pada keluasan ilmu Allah SWT. Di hadapan kekuasaan ilmunya, kepatuhan dalam keheningan adalah bentuk tertinggi dari harapan. Jadi marilah kita selama kita di dunia ini, pertama melatih diri kita untuk belajar dari ilmunya Allah, walaupun kita tidak akan mampu menjangkau semuanya. Yang kedua adalah kepatuhan kita jaga. Yang ketiga, kita belajar keheningan dari sholat kita. Sholat itu adalah mengajari kita untuk khusyuk. Khusyuk adalah hening. Dan kepatuhan dan keheningan itu adalah merupakan bentuk tertinggi dari harapan. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakatuh ajin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, untuk konklusikan soalan hari Isnin saya sampai hari ini, bahawa bolehkah diringkaskan untuk permudah kita terbimbing dan kembali ke jalannya, maka sejak alam azali yang cuma ada dia, lalu ke alam tajali, maka 124,000 utusan Allah tadi disediakan oleh Allah untuk memandu luruskan kita agar tidak tersesat jalan. Dan ini dapat dipergambarkan dalam soalan hari Isnin, di mana kalau kita berani mentiadakan kembali segala konsepsi persepsi yang kita bikin-bikin sendiri, maka kita cuma nampak hakikat segala yang dipanggil hak cuma dia. Dan ini yang dibawa oleh 124,000 utusan yang kita ingkari dan alfakan. Dari penjelasan kuasa apa nampak? Baik, jemaah sekalian, jadi yang diinginkan Pak Nur tadi dari kita adalah bahwa apabila persepsi dan macam-macam itu kita hilangkan, jadi begini, banyak sekali sebetulnya pengetahuan kita itu tidak benar, terutama berkenaan dengan Allah. Kalau pengetahuan kita berkenaan dengan sains mungkin banyak benarnya, tapi pengetahuan kita berkenaan dengan Allah itu banyak salahnya sebetulnya. Dan setiap kesalahan persepsi kita kepada Allah itu adalah menjadi hijab, membuat keruh hati kita. Itulah yang membuat kita misalnya susah untuk bahagia. Itulah yang membuat kita misalnya menjadi menderita, menjadi tertekan, menjadi depresi dan sebagainya. Jadi kalau kita berhasil mensucikan, membersihkan persepsi-persepsi itu, sehingga kembali kepada makna yang paling bening daripada Allah, yang disebut dengan ma'rifatullah, maka yang ada hanya dia. Ternyata yang lain itu hanyalah merupakan bayangan. Dan pada saat dia muncul saja, nah disitulah sebetulnya hakikat segala sesuatunya. Itu yang disebut dengan anal haq. Saya adalah kebenaran, kata Al-Quran. Jadi saya adalah kebenaran.
Jadi Allah lah kebenaran maksudnya. Yang lain bukan kebenaran. Jadi marilah kita membersihkan persepsi-persepsi kita itu. Nah, bagaimana cara membersihkan persepsi kita itu? Tidak ada cara lain kecuali ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah itu dengan ilmu. Nah, namanya saya ma'rifat dari kata arafah. Dan ma'rifat kepada Allah, ilmu yang paling tepat, yang paling mutlak itu Al-Quran. Seperti kata Nabi, awwaluddin ma'rifatullah wa awwalu ma'rifatullah ma'rifatun nas. Jadi awal daripada agama ma'rifatullah, dan awalnya ma'rifatullah, ma'rifatun nas. Kita tahu diri kita dulu, kita ini manusia berdosa. Pikiran kita ini banyak dipengaruhi oleh persepsi di sekitar kita. Seperti yang kita sampaikan tadi dalam beragama. Banyak sekali sebetulnya yang kita pahami sebagai agama bukan agama. Itu hanya ornamen-ornamen misalnya. Ornamen-ornamen. Contoh saya, kita tahlilan 3 hari 7 hari kan bagus. Tapi itu kan ornamen sebetulnya. Ornamen artinya walaupun itu tidak dilakukan, nggak apa-apa juga. Nah, itu ornamen. Kita harus memahami bahwa banyak ornamen. Ketika yang ornamen ataukah yang perhiasan-perhiasan itu kita jadikan utama, berarti kita salah. Ibaratnya yang daun kita jadikan batang, itu keliru. Jadi harusnya kita tetap menempatkan daun sebagai daun, ornamen sebagai ornamen, sehingga kita bisa mengenali hakikatnya, aslinya. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bermakrifat kepada Allah itu kan tahapannya 3. Yang pertama adalah takhalli. Apa itu takhalli? Membersihkan dulu tadi. Apa yang dibersihkan tadi? Persepsi-persepsi kita tentang Allah yang salah, yang keliru. Nah, kalau kita ingin mengetahui salah kelirunya persepsi kita kepada Allah, harus ada bandulnya, harus ada pembandingnya, harus ada komparatornya. Kan contohnya saya ada begini. Kenapa Bapak, Ibu, Tuan dan Puan tahu kalau 3 tambah 3 itu 3 tambah 3 7 itu salah. Kalau saya katakan 3 tambah 3 7, pasti Bapak Ibu semuanya mengatakan salah. Karena kita sudah punya pengetahuan yang benar buat 3 tambah 3 berdasarkan matematika, ilmu hitung itu adalah 6. Ini sudah diterima oleh seluruh manusia, 3 tambah 3, 6. Nah, ketika ada mengatakan 3 tambah 3, 7, kita katakan salah. Kenapa kita katakan salah? Karena berbeda dengan pemahaman yang dipahami seluruh manusia, 3 tambah 3, 6. 6 dan 7 beda. Nah, pertanyaannya, untuk memahami bahwa persepsi kita tentang Tuhan itu salah, bagaimana caranya? Apa pembandingnya? Cuma satu, yaitu Al-Quran. Cuma Al-Quran saja, tidak ada yang lain. Nah, inilah selalu kita berikan tekanan pentingnya tadarus dan tadabbur Al-Quran. Seperti itu. Yang kedua, setelah takhalli, yaitu tahalli. Ini pembersihan dulu, baru kemudian tahalli, pengkondisian. Tahalli itu kata hal, mengkondisikan. Ya, ibaratnya botol, setelah dikeluarkan racun-racunnya, nah kita mengkondisikan bekas-bekas racun yang masih ada di dinding-dinding botol itu tetap kita harus bersihkan. Setelah racun dikeluarkan, bagaimana tahallinya? Kita masukkan air ke dalam botol itu, baru kemudian kita keluarkan lagi, masukkan air, keluarkan lagi, supaya bekas-bekas racunnya itu hilang, sehingga kemudian setelah itu nantinya kita memberikan misalnya bau parfum, supaya bau botolnya berubah jadi dari bau racun menjadi bau parfum. Itulah tahalli. Nah, setelah tahalli baru kemudian tajalli. Tajalli artinya apa? Aslinya muncul. Ya, aslinya muncul apa? Sekarang bau parfumnya asli, tidak terkontaminasi oleh bau-bau racun tadinya. Tajalli. Kalau dalam jiwa kita begitu tajalli, maka dia Allah yang tunggal, yang satu, yang esa, yang mutlak itu, yang absolut itu muncul di sana dengan terang benderang bagaikan cahaya matahari di siang hari. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada di chatroom. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, Tuan dan Puan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.